Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kalki yang sudah dirilis di tahun 2019. Film ini merupakan film India action yang menceritakan tentang kehebatan seorang inspektur polisi muda dalam memberantas gangster yang sangat meresahkan di masyarakat. So, tanpa berlama-lama di awal, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah tempat bernama Nancen Kota, berdiri satu partai penguasa bernama DYP. Dahulunya kota ini dikenal dengan kota yang damai. Namun sejak kepemimpinan daerah dipegang oleh partai DYP, keadaan kota menjadi hancur. Aksi premanisme dan pembunuhan kerap kali sering terjadi. Partai DYP dipimpin oleh ketua gangster bernama Amar. Ia menjadikan tempat itu sebagai basis kejahatan terbesarnya. Para penduduk terutama kawanan Tamil diusir dari tempat tinggal mereka secara paksa dan pemukiman mereka dijadikan ladang bisnis pabrik senjata ilegal. Partai DYP juga mengancam dan menyiksa semua orang agar selalu di bawah kendali mereka, sehingga jika ada pihak yang mencoba melawan, Amar dan anak buahnya tak segan untuk menyingkirkan mereka. Skin berlanjut ketika masa pemilu selanjutnya tiba. Partai oposisi yang dipimpin oleh Tuan Laksmanan terlihat melakukan kampanye terbuka. Dalam pidatonya, Tuan Laksmanan mengatakan jika ia menjadi pemimpin terpilih, maka ia akan mengembalikan hak-hak masyarakat yang selama ini direbut oleh Amar. Terutama untuk kawanan Tamil, ia berjanji akan mengembalikan tempat tinggal mereka yang sudah direbut dengan paksa. Kehadiran Tuan Laksmanan membawa angin segar dan harapan baru bagi penduduk Nancen Kota. Penderitaan yang selama ini mereka rasakan sudah terlalu sakit jika harus terulang kembali. Namun harapan itu seketika sirna. Selesai Tuan Laksmanan menyampaikan pidatonya, ia diserang oleh kaki tangan Amar bernama Umar. Akibat serangan tersebut, nyawa Laksmanan tak bisa diselamatkan. Pihak kepolisian yang dipimpin inspektur bernama Visakan tak bisa berbuat apa-apa. Walaupun mereka sudah tahu siapa dalang keributan tersebut. Di hari pemakaman Tuan Laksmanan, putri Inspektur Visakan menyalahkan kinerja ayahnya sebagai aparat penegak hukum. Menurutnya, jika ayahnya sedikit lebih berani menegakkan keadilan, maka Tuan Laksmanan pasti bisa diselamatkan. Hal itu juga dirasakan seluruh masyarakat Nancen Kota. Mereka sangat kecewa dengan kinerja kepolisian yang tidak bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sementara itu, pendukung setia Tuan Laksmanan yang tidak terima dengan kematian Tuan Laksmanan menyewa seorang pembunuh bayaran yang berada di kota sebelah untuk menyingkirkan Amar. Namun sialnya hal itu diketahui Amar melalui mata-matanya. Ia pun segera datang ke kediaman si pembunuh bayaran dan menewaskannya dengan tangannya sendiri. Skin kemudian berganti. Di kota terjadi keributan yang dilakukan oleh anak buah Amar. Inspektur Visakan yang mulai memberanikan diri kemudian mengangkat beberapa preman yang terlibat dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Tetapi tak berapa lama hal itu diketahui Umar. Ia lalu datang ke kantor polisi dan memperingati agar pihak kepolisian tidak ikut campur. Ia juga mengancam keselamatan keluarga anggota polisi jika mereka berani melakukan perlawanan kepadanya. Para polisi kembali ciut dengan ancaman Umar. Tak ada pilihan lain, mereka pun harus mengalah. Inspektur Visakan pulang ke rumah dengan rasa kecewa dan putus asa. Terlebih lagi putrinya kini tidak mau mendengarkannya. Alhasil perasaan tersebut berubah menjadi rasa frustasi yang semakin memuncak. Sehingga untuk mengakhirinya, ia memilih menggantung diri di kantor kepolisian. Sejak kematian Visakan, kepolisian Nancen Kota semakin terpuruk. Di kantor terlihat beberapa preman yang dengan sengaja mengambil alih kerja petugas polisi. Sementara semua polisi hanya duduk diam di luar tanpa bisa melakukan perlawanan. Di sela keputusasaan mereka, datang inspektur baru yang menamai dirinya Kalki. Ia masuk ke dalam kantor dan membakar salah satu preman dalam keadaan hidup-hidup. Sontak aksinya menjadi perhatian semua personil polisi lainnya. Mereka dengan bangga menyambut Kalki sebagai pemimpin baru mereka.
Kalki kemudian menanyai satu persatu nama dan latar belakang mereka. Ada Abdullah yang sudah berumur 45 tahun, Kutan Pillai yang akan pensiun tahun ini, Govindan polisi junior yang ahli dalam bidang teknik, Biju supir inspektur yang berumur 35 tahun, dan yang terakhir ada Sundaran, polisi yang bertugas menyampaikan informasi di masyarakat. Singkatnya, di bawah pimpinan Kalki, para polisi kini semakin berani menangkap preman yang selama ini meresahkan masyarakat. Mereka juga meletakkan beberapa kotak pengaduan di berbagai titik kota. Skin kemudian berganti saat Abdullah membawa Kalki ke perumahan kawanan Tamil yang kini dijadikan pabrik senjata oleh saudara Amar yang bernama Apu. Kalki langsung menewaskan salah satu anak buah Apu yang berjaga dan memperingati Apu agar segera menutup pabrik senjata ilegal mereka. Jika tidak, ia sendiri yang akan menghancurkannya. Dengan cepat aksi kepolisian diketahui oleh Amar. Ia menanyakan kepada Apu mengapa tak melakukan perlawanan dan langsung membunuh Kalki. Apu mengatakan jika ia terpaksa menahan keributan karena saat ini sedang dalam masa kampanye. Ia takut jika keributan terjadi maka pihak pemerintah akan menyoroti mereka. Di kantor polisi, Abdullah mendapatkan laporan jika saat ini di pasar sedang terjadi keributan yang dilakukan oleh beberapa anggota partai DYP dan partai oposisi. Seseorang bernama Surats dari partai oposisi tak berdaya karena dihajar oleh beberapa preman dari partai DYP. Mereka menghajar Surats karena ia hendak melakukan kampanye terbuka. Kalki yang sudah tiba di sana memperingati mereka untuk menghentikan pengeroyokan itu. Namun karena para preman tak menghiraukannya, Kalki kemudian menghajar mereka semua tanpa ampun. Keesokan harinya, para polisi membaca surat dari kotak layanan. Di dalamnya banyak permintaan masyarakat yang menyuruh polisi agar segera menangkap Umar, karena ia sudah terlalu banyak meresahkan masyarakat selama ini. Bersamaan dengan itu, sepupu Amar yang bernama Dr. Vanggita datang ke kantor polisi. Ia menyampaikan pesan dari Amar agar Kalki tak melakukan kesalahan dengan mereka. Jika tidak, Amar sendiri yang datang untuk menghabisinya. Jelas gertakan itu tak membuat Kalki takut. Di markas partai oposisi, kepemimpinan kini dipegang oleh Tuan Biju. Keputusannya terhadap partai tak diterima baik oleh Surats dan anggota senior partai. Mereka memutuskan meninggalkan partai dan bekerja secara independen untuk memperjuangkan nasib rakyat. Sementara Amar semakin menunjukkan keberingasannya. Ia dan anak buahnya menculik seorang pembawa berita yang berusaha mengungkapkan keburukannya kepada masyarakat luar. Di sisi lain, Inspektur Kalki juga memberikan peringatan kepada Umar. Ia memanggil Umar dan menamparnya dengan keras. Ia lalu mengatakan agar Umar harus bekerja sama dengan kepolisian dan tak melakukan aksi premanisme seperti yang dilakukannya selama ini. Perintah Kalki tak membuat Umar mundur. Ia bersama anak buahnya kemudian mendatangi kediaman Abdullah dan mengancam keselamatan keluarganya. Setelah itu, ia kemudian mendatangi kediaman Govindan. Namun sesampainya di sana, nenek Govindan berkata, alih-alih Umar datang tengah malam ke rumah mereka, seharusnya ia berada di rumah dan menjaga keluarganya. Karena saat ini Govindan dan semua polisi sudah berada di rumahnya. Umar yang terkejut segera bergegas pulang. Sesampainya, ia pun melihat Inspektur Kalki dan semua polisi sudah berada di sana. Kalki mengatakan kepada Umar, apakah kau senang jika banyak orang datang ke rumahmu seperti ini? Jika tidak, maka hentikanlah tindakanmu. Umar semakin tak bisa berbuat apa-apa untuk melawan Kalki. Esoknya, ia pun menjumpai Amar dan mengadukan semuanya. Sebagai orang yang paling ditakuti, Amar memerintahkan Umar untuk melakukan perlawanan dengan menculik Abdullah. Singkatnya, keesokan hari, Abdullah sudah berada di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan yang sudah diamputasi. Kalki yang sudah mengetahui jika itu adalah perbuatan Umar menjadi sangat marah. Tanpa basa-basi, ia pun mendatangi markas mereka. Tanpa ampun, ia mengajar Umar dan semua anak buahnya dengan sadis.
Bahkan setelah Umar terkapar, Kalki memerintahkan anggotanya mengambil kaki kanan Umar sebagai pengganti kaki Abdullah yang hilang. Keesokan hari, Suraj terlihat mendatangi kantor polisi menemui Kalki. Suraj mengajak Kalki melihat kawanan Tamil yang diusir oleh Amar. Kawanan Tamil kini tinggal di pemukiman darurat untuk menyambung hidup mereka. Diketahui jika selama ini Surajlah yang selalu mengunjungi mereka, menghibur dan membantu kebutuhan mereka baik dari sisi pendidikan ataupun konsumsi. Suraj meminta bantuan kepada Kalki agar suatu saat ia bisa membawa kawanan Tamil kembali ke tanah mereka. Singkat cerita, karena perlindungan yang diberikan Kalki kepada Suraj, Suraj mulai berani melakukan kampanye terbuka. Ia berjanji jika ia menjadi pemimpin, ia akan mengembalikan keadaan Nancen Kota kembali damai seperti dahulu lagi, tanpa ada tindakan premanisme. Suatu hari, Apu yang sudah tidak tahan dengan tindakan kepolisian, menyewa jasa para mahasiswa untuk membakar kantor polisi. Namun aksi tersebut bocor dan sampai kepada Kalki. Malam sebelum para mahasiswa itu melakukan pembakaran, polisi lebih dahulu tiba di kediaman keluarga mahasiswa. Mereka menyuruh para orang tua menelpon anaknya masing-masing agar segera menghentikan aksi mereka, atau rumah mereka lah yang akan dibakar oleh para polisi. Singkatnya, tindakan itu tak jadi dilakukan oleh para mahasiswa. Hal itu membuat Amar dan Apu sangat marah. Amar sampai merencanakan pembunuhan kepada anggota polisi. Esok hari, aksinya ini dimulai dengan mendatangi acara perayaan Tamil yang juga dihadiri oleh anggota polisi. Anak buahnya menyamar sebagai masyarakat dan menyerang para polisi dengan brutal. Bahkan akibat serangan tersebut, Govindan harus kehilangan nyawanya. Kalki yang sangat marah menghajar mereka semua tanpa ampun. Abdullah menyampaikan keluhannya kepada Kalki. Ia mengatakan jika partai DYP kembali memenangi pemilu, maka nasib Nancen Kota akan tetap seperti ini, dan akan banyak preman seperti Umar yang akan kembali muncul. Untuk menghindari hal tersebut, mereka melakukan penculikan kepada Apu yang maju sebagai calon pemimpin selanjutnya. Mereka menghajar Apu sampai ia harus dibawa ke rumah sakit. Hal ini menjadi keresahan di pihak partai DYP, sehingga mereka harus mengusung calon baru sebelum pemilihan diadakan. Sementara di kediaman Amar, Suraj datang menemuinya. Ia memberitahu jika hari pemilihan tiba, kawanan Tamil akan datang ke sini untuk mengambil tanah mereka kembali. Tentu saja Amar tak terima. Ia berjanji akan menewaskan mereka jika berani melangkah ke sini. Di rumah sakit, Apu yang menderita koma dibuat harus kehilangan nyawa oleh Amar. Hal itu dilakukan Amar karena ia harus menggantikan posisi Apu sebagai calon pemimpin selanjutnya. Seminggu sebelum pemilihan, untuk membuat warga desa kembali takut kepadanya, Amar semakin beringas. Ia dan anak buahnya melakukan serangan besar-besaran di kota. Mereka menghancurkan apa saja yang tidak pro kepada mereka. Bahkan untuk memupuskan harapan baru kawanan Tamil, ia juga menewaskan Suraj dengan sangat kejam. Kejadian ini membuat keadaan kota semakin tak terkendali. Banyak dari mereka yang pasrah dan terpaksa harus mendukung Amar, termasuk kawanan Tamil yang memilih untuk tidak kembali ke tanah mereka. Di hari pemakaman Suraj, Inspektur Kalki yang melihat keputusasaan kawanan Tamil mencoba menghibur dan membangkitkan semangat mereka. Ia mengatakan jika mereka tidak melakukan perlawanan kepada Amar, maka selamanya hidup mereka akan seperti ini. Sementara di kediaman partai DYP, Dr. Sanggeta kini dicalonkan sebagai pemimpin baru untuk menggantikan posisi Apu. Namun ketika pertemuan pers dilaksanakan, Sanggeta malah mengatakan jika ia akan kembali ke profesinya sebagai seorang dokter. Ternyata beberapa hari sebelumnya, polisi Sundaran telah datang kepadanya.
Ia menyarankan agar Dr. Sanggita mengundurkan diri dari calon pemimpin. Kalau tidak, nasibnya akan sama seperti Apu. Melihat jika partainya hancur karena ulah kepolisian, Amar menjadi sangat marah. Ia pun menantang Kalki berduel sampai mati. Singkatnya, pertarungan hebat di antara mereka pun terjadi. Keesokan harinya, ketika kawanan Tamil hendak kembali ke tanah mereka, Kalki lebih dulu berada di sana. Ia membawa Amar yang sudah tak berdaya dan meletakkannya di tengah jalan kota dan membiarkan semua kawanan Tamil menginjaknya. Setelah kemenangan itu, kini diketahuilah jika Kalki sebenarnya bukan seorang inspektur polisi. Ia hanya orang biasa yang menyamar sebagai pahlawan untuk membela rakyat yang ditindas karena kekejaman penguasa. Bersamaan dengan itu, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Buat kalian yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.